Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Dani, Bu. Silakan pimpin doa. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita mengikuti pelajaran mari kita buat doa dimulai. Doa masing-masing ya. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Mana absennya ketua kelas? Mana? Absen ketua kelas? Lupa tak? Lupa. Ada di depan. Oh iya. Ayo, Bu. Hadir. Nur Safia, hadir Bu. Hadir semua ya hari ini? Iya, Bu. Baiklah, jadi kita akan membuka pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih dipertemukan pada saat ini hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat dan melaksanakan kewajiban kita, saya sebagai seorang pendidik dan kalian sebagai seorang peserta didik. Baiklah adik-adik, ibu ingin tanya, siapa yang ke sekolah salib sama orang tuanya? Saya. Masya Allah, semoga kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Alangkah baiknya ketika kita keluar dari rumah, kita meminta izin kepada kedua orang tua kita, kita salam kepada orang tua kita dan mengucapkan salam ketika keluar dari rumah. Itu merupakan ciri-ciri anak yang soleh. Baik adik-adik, apa yang ibu katakan atau tanyakan tadi berhubungan dengan materi yang akan ibu sampaikan hari ini tentang hormat dan patuh terhadap orang tua. Tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu untuk meyakini bagaimana terhormat terhadap orang tua. Kita dapat menunjukkan sikap yang baik di hadapan orang tua kita. Kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengamalkan ajaran Al-Quran sesuai surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian adik-adik, pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua. Hormat dikatakan sebagai menghargai, takzim, khidmat kepada orang lain, baik kepada orang tua maupun keluarga yang lain. Kita harus hormat terhadap orang tua kita. Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Ya, tentu kita harus hormat kepada mereka. Hormat terhadap orang tua ditunjukkan melalui bagaimana cara kita berbakti kepada mereka. Kita harus senantiasa berbakti kepada mereka, tidak membantah mereka, selalu mematuhi apa yang mereka katakan, selagi hal tersebut tidak keluar dari ajaran Islam. Kemudian firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24 tentang patuh dan hormat terhadap orang tua. Juga akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā fala taqul lahumā qawlan karīmā. Arti ayat tersebut siapa yang bisa bacakan? Coba Hamita bacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada kedua-duanya perkataan yang baik. Karena yang arti yang setelah di sini itu merupakan Quran surah Al-Isra ayat 24.
yang bunyinya waqfid lahuma janahuz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu di hadapan mereka dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik dan menyayangiku sewaktu kecil. Ada 3 poin penting dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. 2 poin penting. Yang pertama, kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah dan beribadah hanya kepadanya serta tidak menduakannya. Siapa yang ingin menduakan? Tentu tidak ada yang ingin menduakan, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berkata baik kepadanya, tidak membentaknya, berkata lemah lembut, dan sekali-sekali janganlah engkau mengatakan ah kepada keduanya. Hadis hormat dan patuh kepada orang tua. Ada yang bisa bacakan itu? Coba Rian, silakan bacakan hadisnya. Artinya, Amal apakah yang paling dekat kepada surga? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi, dan apalagi wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, Dan apa wahai Nabi dan Allah? wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, Jihad di jihad di jalan jalan Allah. Allah. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 penegasan dalam hadis tersebut. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke surga yang penuh kenikmatan. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. Hal ini menandakan keutamaan ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa ini? Buka pintu. Ada yang masuk tadi. Ya, silakan. Mohon untuk duduk lagi. Sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak tentunya sudah semestinya bersikap patuh dan hormat terhadap orang tua kita. Ada ibu mengutip apa ya namanya? Saya kata-kata mutiara seperti itu ya. Dalam senyummu kau sembunyikan letihmu. Derita siang dan malam menimpamu, tak sedikit pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Apa yang kalian lakukan saat ini merupakan harapan bagi orang tua kalian yang sedang bekerja di luar sana. Jadi alangkah baiknya kalian baik-baik menuntut ilmu. Karena orang tua kalian menaruh harapan besar terhadap kalian semua. Mereka ingin sukses, mereka ingin melihat anaknya sukses dan mendapat ijazah. Amin. Kemudian sikap hormat terhadap orang tua dapat ditunjukkan melalui bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Artinya, kalian harus berkomunikasi dengan mereka dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, berkata kepada keduanya dengan lemah lembut. Yang ketiga, bersikaplah rendah hati di hadapan orang tua dan tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Jangan menyombongkan diri di hadapan mereka. Walaupun kalian sudah memiliki pendidikan yang tinggi, mungkin sudah memiliki jabatan, gelar, tapi gelar itu tidak ada artinya kalau kalian tidak menaruh hormat dan patuh terhadap orang tua kalian di diri kalian. Kemudian yang ketiga, memberikan nafkah kepada kedua orang tua, apalagi ketika mereka berada dalam kondisi tidak mampu dan tidak berdaya. Kita adalah seorang anak, semua di sini adalah seorang anak kan? Ya, Bu. Betul sekali. Ketika kalian sudah sukses nanti dan orang kalian sudah tidak mampu untuk mencari nafkah lagi, kalian harus mampu untuk menafkahi orang tua kalian. Balas semua apa yang telah mereka lakukan, balas semua apa yang telah mereka berikan. Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua kalian. Kita harus senantiasa dan selalu mendoakan orang tua kita. Dalam sholat kita harus menyembah mereka, mendoakan mereka agar dalam keadaan baik, mendoakan mereka agar masuk surganya Allah dan dijauhkan dari siksaan api neraka.
suratnya itu ada bisa bacakan Ibu? Silakan Fitra Ramadhani. Baca. Karena dari tadi main HP ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang paling utama. Dua, apabila orang tua tidak ridha atas apa yang kita perbuat, Allah SWT pun ridha. Tiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Silakan dikasih besar suaranya. Berbakti kepada orang tua akan meluaskan rezekinya. Berbakti kepada kedua orang tua Dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fitra mohon diperhatikan ketika Ibu menjelaskannya. Jangan sibuk sendiri. Yang lainnya juga seperti itu. Ya Bu. Iya Bu. Karena materi telah selesai, Ibu akan membagi jadi 4 kelompok. Silahkan yang di belakang maju ke depan untuk mengisi kursi yang kosong. Ibu harap perhatiannya ya. Lihat berbagi duduk yang kursinya istirahat. Berhitung dari Harmita. 1, 2, sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 3, selfie atas. Silakan semua gabung ke kelompoknya masing-masing. Ibu tidak ingin ada yang terjadi sendiri, harus bergabung bersama kelompoknya. Ayo cepat-cepat karena waktu kita tidak banyak. Cepat gabung ke kelompoknya. Gabung ke kelompoknya cepat-cepat. kelompok 3 mana sini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Semua sudah di posisi kelompoknya masing-masing? Ketua kelompok 1 mana? Kelompok 2 mana? Ini Bu, kenapa terlambat lagi? Berhenti di situ dulu, jangan masuk. Hukum saja. Berarti tidak sholat subuh ya? Mereka tidak terlambat. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 4. Ibu sudah membagikan gambar atau berita yang sedang hangat saat ini, yang terjadi saat ini. Misalnya, Ibu punya kertas HP kosong. Kalian semua diskusikan dengan teman kelompoknya kalian. Berikan pendapat tentang gambar tersebut dan solusinya agar kejadian tersebut tidak terjadi. Dan apa hukuman yang pantas bagi orang-orang tersebut. Silakan berikan pendapatnya. Yang paling baik pendapatnya, yang paling cerdik kelompoknya akan mendapat hadiah dari siap. Silakan waktunya 5 menit ya. Didiskusikan. Siap. Silakan pinjam pulpen ini. Mana pulpen di sini lagi? Waktunya 5 menit ya. Tidak boleh terlalu lama karena waktu kita hanya 30 menit untuk melakukan proses pembelajaran. Silakan didiskusikan. Maju diskusikan, jangan kayak diskusi sendiri. Boleh kalian tanggapan dan solusi dan apa hukuman yang pantas bagi hubungan masyarakat ya, bukan hubungan yang diberikan oleh pengadilan atau polisi seperti itu ya. Silakan kamu jangan
cepat lagi. Ya silakan diskusikan. Mungkin ada efek lain. Tahu. Sudah? Sudah. Kelompok berapa yang sudah? Nomor 1. Karena kelompok 3 karena kelompok 3 sudah mengucapkan sudah duluan. Kelompok 3. Iya, kelompok 3 sudah mengucapkan duluan. Silakan kelompok 3 untuk tampil ke depan. Yang lainnya tenang dan dengarkan kelompok 3 mempresentasikan materi. Ya. Mohon perhatiannya ya. Ya. Oh, Semua 1 tenang. menit saja. Kelompok 3 tenang. Ya, jadi Kelompok berapa yang di belakang? jadi ada pernyataan di sini. Pernyataannya pria borok leher ibu hingga tewas di Konawe Selatan. Jalani tes kejiwaan. Pendapat dari kami, ini merupakan ya jadi pertama ya durhaka kepada orang tua atau walidain itu sangat dibenci. Ya, dan ini merupakan sebuah perilaku yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam sahabat pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ya, apa kemudian yang dimaksud dengan durhaka kepada orang tua itu? Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan bahwa durhaka kepada orang tua itu apabila engkau kemudian mengibas pakaian dan kemudian debunya mengenai wajah kedua orang tuamu, itu dikatakan durhaka. Nah, apalagi kemudian sampai menggorok ya atau memotong ini ya sangat dilaknat. Dan ini kita pastikan bahwa dia insyaallah dia mendapatkan dosa yang sangat besar ya. Dosa yang sangat besar. Jadi perbuatan seperti ini seyogianya kita mampu menghindari. Artinya kita sebisa mungkin untuk kemudian menghindari untuk durhaka kepada orang tua ya. Karena itu orang tua merupakan surga kita di dunia ya. Dia menjadi jalan atau sirat untuk kemudian kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pandai-pandailah kita berbakti pada orang tua karena dia merupakan surga kita ya. Dengannya dua-duanya sangat dijebak untuk kita sekalian ya. Sekian saya kembali. Baik, saya mewakili dari kelompok 1, yaitu teman kelompok saya ada Selvi Abbas, Citra Ramadhani, Sukma Ramadhani, Rian sama Risma. Jadi kami mendapat kenapa yang presentasi kenapa itu kenapa? Silakan kita mendapat breaking news tentang anak durhaka di Malang. Ini kabur usai bunuh bapak kandung sendiri. Jadi menurut kelompok kami perbuatan ini sangatlah tidak boleh dan merupakan kedurhakaan kita kepada bapak. Mau berkata saja tidak boleh, apalagi sampai membunuh. Nah, tetapi kami mendiskusikan dengan kelompok kami, kita tidak bisa langsung menjudge itu anak karena kita tidak tahu dari faktor apa saja yang ia alami di keluarganya. Seperti jangan sampai orang tuanya terlalu menekan anaknya sampai stres, akhirnya dia sampai berani membunuh bapaknya sendiri. Karena kita ketahui anak-anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu. Anak sekarang hanya ditegur kayak merasa sudah dimarahi, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya kelompok kami mengambil cara mendidik anak itu pada
tidak mau dengar apa nasihat kita. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk ketua. Mari bersama teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu bagian salam. Ya, Pak. Kami dari kelompok 2 terdiri dari adik saya, saudara saya, Santi, Andianita dengan Ibu Sati. Ya baik, di sini kalau kami menanggapi dari durhaka terkait masalah ini. Silakan bacakan beritanya. Durhaka pria disusir ancam ibu pakai parang gara-gara uang chip game. Tanggapan kami adalah perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik, baik dari sisi agama maupun dari sisi hukum negara. Karena kalau kita berbicara dalam sisi agama, Rasulullah SAW pernah memboikot istrinya. Maka ada sebuah hadis bahasanya jangan memukul, ya. Kalau memukul, jangan memukul, begini saja ada caranya. Kalau istri kita tidak mau misalkan cuci piring kan apa adanya, maka kita cuma pakai ini saja, pakai jari. Itu apalagi sampai memukul tadi, memotong, luar biasa ya. Adapun solusinya orang tua harus mendidikannya dengan apa? Dengan nilai-nilai agama. Kalau nilai agama ditanamkan dalam seorang anak, otomatis semua akan menjadi seperti Adri. Masya Allah. Masya Allah. Amdaleh, Sylvia Abbas. Masya Allah. Tepuk tangan. Hukuman 1, anak tersebut harus diasingkan untuk terlebih dahulu sampai rasa emosi para warga turun. 5 hari sekian terjamin. Terima kasih. Bismillah, kami dari kelompok 4 menanggapi permasalahan anak durhaka jual ibu yang sakit lewat Facebook harga Rp10.000. Innalillah. Pendapat kami, hal ini perbuatan yang tercela dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian solusinya, seyogyanya seorang anak harus merawat ibunya dan tidak sepantasnya menjual ibunya apalagi seharga Rp10.000. Kemudian hukumannya menurut kami yaitu dicambuk atau diasingkan untuk direhabilitasi. Sekian. Semua kelompok sudah presentasikan? Nah, di awal tadi Ibu bilang bahwa yang paling bagus presentasinya Ibu akan kasih hadiah. Ibu akan mengumumkan juara kelompok untuk maju ke depan ketika Ibu mengumumkan kelompoknya. Juara 3, dari juara 3 dulu ya. Juara 3 kelompok 1, ketua kelompoknya silakan naik.
Alika pengen tempat kerja seperti Alika yang canggih dan terbaru. Tidak tahu. Pokoknya Alika pengen tempat kerja itu sekarang. Bapaknya yang melihat kejadian itu dengan kepala dan terpaksa ibunya harus menuruti mereka. Perjalanan menuju toko. Bu, sini. Ada apa? Sudah ketemu tempat kecil dulu. Ini Bu. Memang tempat kecil itu sangat bagus, tapi ibu tak salah. Apa kata ibunya? Raut wajah Alika berubah. Dengan terpaksa ibunya membelikan hadiah. Keesokan harinya, Alika menambahkan tempat biasanya itu kepada teman-teman sekelasnya. Wah, keren ya? Apakah itu tempat beli angin? Berarti akan pakai. Ternyata terang berikan ini bisa berproses seperti apa? Jadi iya, kan aku orang kaya. Oh iya, aku punya HP terbaru nih. Oh punya nggak? Mungkin lo kan orang miskin kan bisa bayarin kan? Aku punya, besok aku bawa. Datang aku pergi, semua anak berhamburan. Di perjalanan pulang, Alika berpikir bagaimana supaya dibelikan HP kayak adik tadi, dan dia mendapatkan ide dalam sekejap. Sesampai di rumah, oh, Pak, kok sepi sih? Nak, Bapak kenapa, Bu? Bapak meninggal, Nak. Setelah makan bapaknya selesai, Alika masuk kamar. Tanpa bapak aku bebas, aku bisa memarahi ibu dan meminta barang-barang yang mahal. Setiap hari Alika selalu memarahi ibunya, walaupun masalahnya sangat sulit. Ibu jahat. Biasanya jika ada seperti ini, ibunya selalu menghampiri Alika untuk menenangkannya. Tetapi ibunya tak pernah datang. Akhirnya Alika memutuskan keluar kamar mencari ibunya. Dan akhirnya ia menemukan ibunya yang telah tiada. Alika sangat menyadari perbuatannya. Kini Alika hidup sederhana tanpa teman, tanpa orang tua yang selalu menyayangi dirinya. Terkadang ia menangis sendiri tanpa sebab, tertawa sendiri, sungguh malah. Baik, dari pemutar sudah tersebut yang memberikan pendapatnya. Silakan yang paling pertama juga akan kasih hadiah. Saya. Silakan Artika. Pendapat Bu, maju di depan supaya teman-teman lain bisa dengar. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi pendapat saya mengenai kegiatan itu, jangan kita terobsesi dengan orang lain apabila kita tidak mampu, dan bergaya dan tidak sesuai dengan taraf hidup itu adalah suatu yang buruk, karena bukan selain menyiksa orang tua, menyiksa diri juga sendiri, karena apa-apa harus kita beli, padahal orang tua kita tidak mampu, dan akhirnya menyusahkan orang tua. Dan orang tua juga sebenarnya dia selalu menasihati atau menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya agar anaknya itu tidak salah jalan, dan terutama melihat kondisi-kondisi di sekolahnya. Seperti tadi itu dia melihat teman-temannya, karena teman-temannya orang kaya, jadi dia ingin juga ingin berseolah juga kaya, padahal sebenarnya dia mampu. Maka itu pesan dari dasar moralnya itu, jangan kita terobsesi kepada orang lain, apabila jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Beri yang kelas. Terima kasih, Bu.
Dari video yang ibu putarkan tadi, adik-adik sekalian tidak boleh meniru perbuatannya ya. Ya, Bu. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai kesimpulan akhir ya, sebagai kesimpulan akhir, ibu akan menyimpulkan kita sebagai seorang anak hendaknya berbakti dan hormat terhadap kedua orang tua kita. Kita senantiasa berdoa untuk mereka dan senantiasa membahagiakan mereka. Karena mereka menaruh harapan besar kepada kalian, bahagiakanlah mereka di dunia ini, bahagiakan mereka juga di akhirat